Nah kalau di zaman sekarang ini ya enak aja kalau aku ngomong semakin banyak followermu, semakin banyak kesempatanmu menjadi Tuhan. Iya. Oh, ternyata orang seperti itu awalnya dari pressure, tekanan hidup, trauma. Iya. Pengalaman dia, curhat-curhat itu kan, curhat sampai kuping saya panas. Saking lamanya saya dengerin HP, dia korban pelecehan. Awalnya ini aura itu kan banyak banget warna, nggak hanya dari pancaran cakra ya, karena dominan kan Michiko Ibinio lah. Sebenarnya ada yang kristal loh aura itu, ada yang gelap. Intinya enaknya ngobrol ini wae lah, gak usah resmi-resmi malah kok dadi ora dadi awake dhewe. Kan kadang gini Mas, ada orang yang kemudian punya keahlian tertentu gitu ya. Dia bisa mendeteksi masa lalu dan lain sebagainya, bahkan kemudian ruh seseorang ya berada di mana itu katanya ruh. Apa itu? Bukan ruh. Aku bilang itu hanya semacam residual kenangan aja. Oke. Nah, itu kan di luar dimensi Mas. Artinya kan sudah beda-beda alam beda alam. Terus kemudian kadang saya bertanya, loh berarti harusnya kalau misalnya ada benda yang hilang harusnya bisa dong dideteksi, kan ini satu alam. Kita realistis saja lah. Pernah nggak Mas Ari pengalaman kayak gitu, misalnya Mas aku njuk tolong ini nanti Mas, kira-kira ada nggak Mas pengalaman kayak gitu Mas? Ada ya, banyak, bahkan ada yang berarti kan yang saya sampaikan realistis itu ya. Iya, logika banget, dan itu bukan hanya benda, istrinya kemana aja saya cariin kok. Gila. Nah ini pengalaman buronan, adalah polsek sekitar sini, modal foto di sana Pak. Aku ngecek Google juga tuh, manusia teknologi butuh. Iya dong. Bener nggak? Oh ini ada landmark, aku bilang landmark, ciri khas lokasi itu. Coba dicek, hubungi polsek sana. Bener ada. Aku udah lama itu, udah 3 tahun yang lalu. Dan kalau untuk benda sendiri, kadang aku cuman butuh datanya ini. Kalau masih ada foto bendanya, aku pakai foto. Kalau nggak ada foto benda, wujud dari pemiliknya, namanya. Nah, nanti saya melihat 3 hari yang hilangnya berapa hari yang lalu. Nah, saya lihat tingkah laku dia di 3 hari yang lalu full dalam 1 hari itu kemana aja. Itu kan misalnya HP, ketinggalan, motor, jam sekian, lokasinya. Oh, ini lokasinya. Saya nggak tahu namanya, cuman dikasih ciri-cirinya aja. Kan ini kan lihat tuh. Iya. Gitu. Oh di sini, nah ketemu nanti. Yang ngambil orangnya ini. Nah kalau dia sudah mengambil barang yang jatuh itu, terus dijual lagi, aku mending ngomong nggak tahu. Karena udah rezekinya mereka yang ngambil itu. Dan setelah aku telusuri, ternyata yang kehilangan itu, proses memiliki barang yang hilang itu juga nggak bagus. Rata-rata yang hilang itu karena prosesnya memilikinya nggak bagus, mau memilikinya, duitnya nggak halal. Gitu, ada efeknya? Ada. 4 kali saya memiliki HP. Waktu itu rusak semua. Iya, karena prosesnya nggak bagus, proses untuk memiliki barang itu. Tapi skill kayak gitu Mas Ari, itu bisa Mas Ari ajarkan kepada teman-teman yang ikut kelas? Skillnya sih enggak Mas, cuman energinya aja. Kan gini, scanner itu kalau di hukum Hawkins ya, itu kan ada vibrasi toh. Betul. Sampai 1000 Hz. Nah, scanner itu minimal itu hertznya itu ada di kedamaian dulu, 600-an. Kalau nggak ada di kedamaian, dia akan terkontaminasi dengan permasalahan orang lain dan menjadi toksik. Kedamaian itu maksudnya vibrasi dominan ya? Bukan. Kedamaian itu dia udah nggak merasakan kesedihan lagi. Lah ya berarti kan sifat yang dominan di dalam diri itu damai gitu maksudnya? Ketemu di awake dhewe. Diri sejatinya udah ada. Jadi dia tinggal mendengar, menjadi gelas kosong, ya kan? Jadi posisinya naik gelas kloro Mas. Nah, berarti kan naik gelas ki kosong ki isi. Sing kosong ini diseni. Nah, iki aku. Ini saya. Tak bersihkan jadi air putih dulu. Baru dituang kembali. Jadi aku kalau scanner itu biasanya dia sebagai pendengar yang baik, sebagai pemberi solusi yang baik. Dari ribuan kemungkinan aku pilih salah satu dari solusi itu. Ya tergantung pas lepe, dhek uripe hobine ning ngopo, basike ning ngopo. Ngono. Aku arahkan ning kono. Jadi potensi bisa saya scan. Misalnya nek wong susah golek gawean kok ngene wae.
dodol mie ayam gak payu-payu, ternyata dia ada di petani, ada ringkasan past life-nya itu. Ada kecenderungan kayak itu ada. Kalau saya nih Mas di past life Mas, saya yang agak dominan itu memang di ini Mas, apa tuh namanya, di leadership, di apa gitu, saya agak dominan gitu ya. Nah Mas Hari mungkin bisa menangkap Mas sinyal-sinyal di masa lalu. Ngene loh, aku kan gak pernah menjustis orang. Aku membicarakan bisa mungkin universal mungkin. Iya. Cuman karakternya itu ya ada yang masih membuat orang drop tekanan. Jadi pressure kalimatnya nek bahasa Inggrisnya apa ya jenenge? Perfeksionis. Iya. Harus sempurna itu juga menurutku itu malah justru sifat negatif kita. Siap. Ya, perfeksionis itu memaksakan. Ya memaksakan semut biar nggak lewat. Nah, kalau saya lewat wae wong aku ora masuk keganggu. Atau memaksakan ada orang lewat enggak boleh. Kalau yang di past life-nya kira-kira pernah sebagai apa gitu. Kalau ini kan jelas tadi. Past life-nya itu kan tadi udah Thomas. Tentang orang yang mengumpulkan prajurit. Itu, Cak. Nah, gue yang paling terdekat neng kono. Nah, saya disuruh ngumpul ke cerita ke mama gitu. Prajuritnya mek loro iki tok. Enggak Mas, di rumah Banyak. Oh, banyak. Mau ki mung melu-melu. Follower ya Mas. Prajuritku ndi gak ketok. Enak ning HP. Jadi kan manusia itu memiliki jiwa seorang leadership ya cari Mas Indra mau. Itu bukan modal utama loh Mas. Yang penting dia memiliki ketertarikan orang, wah iki wong iki apik. Wah, iki magnet. Nah, dia akan mengikuti. Jadi ada tiga fase untuk menjadi leadership menurutku. Yang pertama aura, karismatik. Yang kedua cara berpikir, lebih daripada orang sekitarnya. Siap. Selalu memberikan solusi. Yang ketiga ini seduluran, sudah memiliki kecenderungan untuk saling berempati tadi. Nah itu yang membuat orang menjadi leadership, dan leadership tuh nggak ada ya menurutku Mas. Nggak ada leadership. Kalau kita ada leadership berarti ada follower dong. Nah kalau di zaman sekarang ini ya enak aja kalau aku ngomong, semakin banyak followermu, semakin banyak kesempatanmu menjadi Tuhan. Iya. Iya loh. Kurang follower aja loh jadi Tuhan manusia itu. Kasus yang kemudian pernah Mas Hari dimintai tolong ya, selain kasus yang buron tadi ya. Itu misalnya benda hilang atau apa gitu, apa Mas yang benar paling sering? Ya, dompet. Dompet ya? Dompet. Nah kan ada fotonya dek kadang. Itu kelihatan gimana Mas? Kelihatan warna. Tapi agak ini yo, kalau dompet itu kadang dia kan gini, dompetnya ada, tapi isinya nggak ada, dibuang duluan gitu loh. Ya ketemunya cuma dompetnya aja. Tapi ketemu Mas? Ketemu. Isinya misalnya ke ATM-nya udah nggak ada. Maksudku tuh gini loh Mas, jadi nggak cuma sekedar ngomong soal, oh kamu dulu sebagai apa, setelah mati kamu posisimu di mana, itu kan di luar dimensi ya, sudah di lintas dimensi. Nah ini yang sedimensi dengan kita aja loh, kudunya ya harus bisa dong. Ya nggak logis nggak kira-kira? Apa perlu tak ceritanya saat durunge sampean teko aku wis ngerti wajah-wajah. Nah, gimana Mas tadi Mas? Yo jam berapa itu tahunya? Aku nunggu nek kono kirane yo setengah jam tadi. Ya sampean teko kene jam berapa mau kan gak delok jam. Cuman ya, sekitar jam 4 lah. Ya berarti aku setengah 4 lah yo. Duduk di situ meditasi sejenak, koneksikan jenengan. Nah, akal jenengan, pikiran jenengan kan udah di sini duluan. Iya. Nah, ini kan memancar. Jadi tubuh spiritual jenengan udah di sini. Aku ngobrol. Jadi itulah yang membuat sukma kita bermain. Siap. Jadi aku bisa mempengaruhi, bukan aku ya sombong ya kesannya. Kita bisa mempengaruhi seseorang dari jarak jauh. Misalnya dia nakal, ganja, terus nggak mau manut sama orang tua. Tinggal ngobrol, foto, namamu siapa? Kamu manut ya. Kamu nggak boleh gini sama orang tuamu. Paginya sembuh. Nah, iya. Kalau misalnya kasusnya lesbi, homo. Nah, gitu. ini yang baru-baru nih dari RSN. Kemarin kan ada yang konsultasi sama saya lewat telepon 2 jam.
Ternyata aku telusuri dia memang dari kecil hormonnya juga nggak imbang, feminim dan maskulinnya. Nah ini pengaruhnya ada di kelenjar yang kelaminnya itu tadi, yang kan laki-laki ada di telurnya itu. Mas. Kalau wanita itu ada di sel telurnya. Nah ini yang mohon maaf gay, cowok. Tapi belum aku sampaikan ke Pak El, masih dalam proses pengembangan lagi di sini. Ternyata orang seperti itu awalnya dari pressure, tekanan hidup, trauma. Iya. Pengalaman dia, curhat-curhat itu kan, curhat sampai kuping saya panas. Saking lamanya saya dengerin HP, dia korban pelecehan. Awalnya normal, Mas. Dia korban pelecehan dari orang lain juga, ngikut nular ternyata. Jadi energi negatif nular ke yang energinya rendah. Kan sifat energi itu kan mempengaruhi yang sifat yang besar mempengaruhi yang kecil. Nah ini kalau energinya negatif, nularnya negatif. Timbulnya apa? Efek dominan itu tadi. Trauma-trauma muncul itu tadi. Iya. Kalau untuk ini apa? Proses healingnya, itu di cakra seks, sama di cakra perut. Keinginan, nafsunya di cakra perut. Terus klimaksnya ada di cakra seks. Jadi kita dahulukan cakra seksnya dulu, udah benar. Hormonnya udah baik secara medis, keseimbangannya. Terus cakra perutnya, sifat body language-nya, biar nggak kemayu lagi. Itu iya. Kan kemayu itu kan dari perut kita, keinginan kita. Aku tuh masih terpana waktu jenengan melihat Mas Warsito ini tadi. Aku ya penasaran, Mas. Aku ya menungso biasa. Piye testimoni jenengan piye? Tak scan ki mau. Kok senjok sapi bareng gitu ya? Aja waton leres tok. Mau ngomong sapi kalau nggak salah ya? Sapi Duwe tuh? sapi apa gak sampean? Mati sapi nih Mas. Masa ta? Loh, Mbok apakno? Mbok pateni. aku sampai heran aku. Soalnya gini loh Mas, soalnya ketika ini visualisasi aja Mas Indra. Jadi ketika aku proyeksi Asna, aku ya gumun loh kok iso. Ketika lah inilah yang membuatku menahan diri agar tidak terlalu banyak orang yang excited. Ketika aku ngobrol kayak gini. Bener. Lah kampungku dadi apa Mas? Iya. Iya tuh, Bang El ngantek bingung loh. Nek aku open, langsung. Wah bahaya Mas. Bojoku arep mangan opo? Aku keturuhe gak iso. Saking akeh wong, tak tahan sih. Nah, sampai pada saatnya aku punya pikiran ciptakanlah Ari 1, Ari 2, Ari 3. Akhirnya apa aku nyiptakno kelas dhewe. Oke. Sip. Ya mungkin anak sing luwih apik bareng aku ngono dari kelas itu. Harapanku ngono. Nah, aku cek gumul sapimu malu Mas. iya, kok iso ya Mas yo? Aku mau ngomong deh, ki sapi tenan pora. Ya. Yo iya aku yang ngerti kan. Sik lanang ya. Napa? Sapine. Nggih. Waduh. Iya Mas. Lanang yo. Suaramu mlebu kene apa gak? Masuk. Gak apa Mas? Gak apa-apa. Waduh. Mas, saya lanjutkan ya. Mas, kalau aura gelap itu ya, cara untuk kemudian membereskannya bagaimana? Aura gelap. Aura itu ini. Aura itu kan banyak banget warna, enggak hanya dari pancaran cakra ya. Karena dominan kan Michiko Ibinio lah. Sebenarnya ada yang kristal loh aura itu. Ada yang gelap itu gelap kayak asap ngobong orang membakar sampah. Nah, itu udah termasuk gelap. Oke. Ada yang silver. Nah, kalau membersihkan aura negatif gitu. Jadi kalau kalimat gelap itu belum tentu dia negatif ya, Mas. Aura yang negatif itu bisa mendatangkan yang pertama sakit. Yang kedua dia dibenci sama orang walaupun dia nggak sakit. Rezekinya juga habis. Ditipu orang terus. Nah, cara membersihkannya ya muncul dari warna cakra murninya itu. Diri sejatinya kita munculkan dulu. Sifat 7 cakra ini kita munculkan dulu dengan meditasi. Kalau sudah kita munculkan, dia jadi dirinya sendiri. Wong-wong sing do ning njaba kono, orang-orang yang di luar sana sibuk mencari jati diri. Semakin dicari semakin nggak ketemu. Dan sesungguhnya itu apa? Jati diri itu? Cakra. Oh. Cakra, kalau saya bahas tentang sifat cakranya aja itu udah sampai ke atas loh.
Ya kan? Keduniawian cakra muladhara, rumah tanggamu ada di cakra seks. Oke, tak buka saiki. Ketika kita menepaki hidup di dalam dunia, agama kita, baju kita, tradisi kita, itu kan dari DNA, keturunan. Nah, itu kan di cakra muladhara, tulang ekor. Ya toh? Nah, mulai muncul yang namanya perjalanan hidup kalau dia sudah menikah. Karakternya muncul dia. Malah di cakra, mainnya di cakra seks. Iya. Dinaikkan lagi ketika sudah menikah, nafsunya dia turunkan atau dia naikkan. Ego atau enggak, di cakra perut, adrenalin, nafsu, power, tingkat bertahan hidup manusia, makanan masuk perut, ya kan? Apalagi kemampuan fisik perut, ya kan? Egonya dia untuk berumah tangga ini kemana? Benahi itu dulu, kok sering marahan, berarti cakra perutnya yang bermasalah, kita benahi itu. Nah, setelah dia sudah bisa memanage karakter egonya di dalam rumah tangga, dia naikkan lagi cakra jantung, memaafkan seseorang yang sudah melukainya, atau mungkin dia melukai dirinya sendiri. Kita mainkan di situ, kita memaafkan diri, berdamailah di situ. Nah, kalau sudah berdamai di cakra jantung, ini sudah termasuk orang yang tercerahkan. Ya, dia sudah tidak menganggap dirinya diuji lagi. Justru ujian dia ketika dia melihat seseorang susah, mau bantu atau tidak. Kalau dia, wah kayak cah cilik kok jam tengah loro bengi cek bakulan. Otakku main, aku pengen bantu kok gak. Nah, aku gak bantu, drop meneh cakraku. Susah ini munggah ini angel. Berarti semakin kita sering berbuat baik, cakra-cakra itu akan ikut terbaiki juga. Betul. Oh, kuncinya di berbuat baik berarti ya. Cuman